kursus evangelisasi pribadi ketiga dengan bangga mempersembahkan opera religi yang berjudul Bertumbuh Mengasihi, Siap Diutus. Drama ini mengisahkan sebuah keluarga yang tidak rukun, penuh hambatan, dan banyak masalah di dalamnya. Mereka juga dipenuhi rasa iri hati dengan keluarga orang lain yang harmonis, dengan banyak perubahan baru di dalam hidup mereka. Tidak hanya itu, mereka juga sering menjelek-jelekan keluarga orang lain dengan berita-berita yang buruk. Melalui sikap tersebut, timbul hambatan-hambatan di dalam keluarga mereka. Maka, untuk mengetahui kelanjutannya, mari kita saksikan bersama biar tidak penasaran. Gereja Santo Petrus adalah gereja Katolik yang ada di kota Pekalongan yang memiliki 20 lingkungan. Salah satunya lingkungan Santo Bernardus. Di lingkungan tersebut diceritakan salah satu keluarga, yaitu keluarga Pak Matius, yang istrinya baru saja pulang ke rumah karena beberapa hari lalu mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Warga lingkungan Santo Bernardus secara bergantian menjenguk Bu Matius. Tampak Bu Matius mengobrol santai dengan Bu Valen sambil menikmati siang hari itu. Tiba-tiba datanglah 3 orang yang hendak menjenguk Bu Matius, yaitu Bu Anas, Bu Ribut, dan Bu Christine. Selamat siang, Bu Matius. Sebentar ya, Bu. Saya tak buka pintu dulu. Oh, Bu Anas, Bu Christine, dan Bu Ribut. Selamat siang, Bu. Monggo, masuk, Bu. Nggih, Bu. Maaf mengganggu nggih, Bu. Bu Anas, Bu Christine, dan Bu Ribut masuk ke dalam dengan wajah terkejut. Siang, Bu. Ada Bu Valen. Sudah lama apa Bu di sini? Iya nih Bu, lumayan setengah jam adalah Bu. Para ibu-ibu asik mengobrol bersama, namun Bu Anas, Bu Christine, dan Bu Ribut saling bergantian memandang Bu Valen. Oh ya ibu-ibu, saya tak pamit pulang dulu nggih, soalnya bapaknya Yogi sudah pulang ke rumah. Oh, iya, Bu. Matur nuwun nggih, Bu, sudah banyak membantu. Kalau ndak ada Ibu, saya ndak tahu loh harus bagaimana. Semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu dan Bapak Valen nggih, Bu. Amin, sama-sama Bu. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Jangan banyak pikiran ya Bu. Nanti semuanya biar diurus sama Pak Valen ya Bu. Waduh, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu. Tuhan yang membalas segala kebaikan Ibu sekeluarga nggih. Salam buat Bapak nggih, Bu. Sama-sama Bu. Nanti saya sampaikan salamnya ke Bapak. Hati-hati ya, Bu. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Bu Matius mengantarkan Bu Valen yang hendak pulang dan kembali menghampiri ibu bertiga sambil memandang mereka dengan tersenyum. Bu. Itu loh, Bu Valen kok tumben-tumbennya ya jenguk warga yang sakit. Padahal buru-buru jenguk. Wong datang ke lingkungan aja ndak pernah. Bu Valen itu kan terkenal orangnya sombong, gampang tersinggung. Bu, tahu ndak? Bu Valen itu loh. Tahu ndak sih Bu? Ibu-ibu tuh tahu ndak sih?
Enggak, Bu. Halah, wong diceritani malah ngledek piye to, Bu? Ya, iya, Bu. Ndang cerita lagi tak denger wis. Nah, itu loh, Bu Valen itu kalau ngasih iuran lingkungan 1 bulannya itu loh Bu, sini tak bisi Ibu, 10.000 tok. Apa ora lucu sih? Ya ampun Bu, aku tuh sampai geleng-geleng kepala loh. Lah dikira itu ya orang wong sugih, omahe magrong-magrong, Kandure udele bodong. Sudah Bu ndak usah ngibahin orang, dosa loh. Alah, wong sampean-sampean itu kalau dikasih tahu ndak pada percaya. Masalahnya, saya tuh paling ndak seneng sama dia itu. Di lingkungan sudah ndak aktif, tapi gayanya por. Siapa bilang, Bu? Bu Valen itu loh sudah 2 bulan dia aktif di lingkungan. Saya juga heran, sekarang banyak terjadi perubahan pada keluarga Bu Valen sekeluarga. Ndak suaminya, anaknya, Bu Valen, semuanya pada ramah dan wajahnya penuh sukacita. Bahkan ya Bu, sekarang mereka terlibat di DPP juga loh. Apa iya? Ah, tenane, aku kok ora percaya toh? Iya, Bu. Ibu aja yang sekarang jarang ke lingkungan. Jadi, Ibu tidak tahu kabar lingkungan seperti apa. Aku tuh kan sibuk toh Bu, belum sempat ke lingkungan. Lah kok Bu Anas itu loh, kok sewot sama saya? Tidak gitu, Bu Ribut. Saya kan cuma menjelaskan. Jelaskan apa? Wong nadanya Bu Anas tuh kayak menghakimi saya gitu loh. Sudah, jangan diperbesar masalahnya. Yang penting kita sekarang sudah melihat perubahan yang baik di keluarga Pak Valen. Harusnya kita itu pada senang. Saya saja kemarin kalau tidak dibantu Pak Valen sudah pasti kebingungan. Pak Valen itu yang mengurus semua syarat administrasi saya di rumah sakit sampai saya tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Saya sangat bersyukur karena semua memang jalan yang diberikan Tuhan kepada saya lewat Pak Valen. Iya ya Bu, semua memang karena kebaikan Tuhan. Bersyukur juga punya teman lingkungan yang mau menolong ya Bu. Oh iya, kalau saya tidak salah dengar, Pak Valen keluarga itu ikut kegiatan namanya CAP. Nah, sejak itu kok saya lihat-lihat memang banyak perubahan di keluarga Pak Valen. Apa toh Bu CAP itu? Kalau saya tidak salah ya Bu, CAP itu kursus evangelisasi pribadi yang diadakan di paroki kita Bu. Dan yang ikut juga banyak loh Bu. Oh, iya, saya ingat. Saya dulu tuh pernah ditawari ikut juga. Tapi saya nggak mau ikut. Halah, ngapain ikut-ikutan kayak gitu? Kita kan bukan suster, bukan romo, bukan juga orang suci. Buat saya ikutan kayak gitu malah buang-buang waktu. Lah mending saya di rumah, duduk manis, nggak capek, main HP, scroll, dapat hiburan gratis lagi. Ibu-ibu yang lain hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah laku Bu Ribut. Setelah perbincangan panjang sudah dirasa cukup, ibu-ibu akhirnya berpamitan untuk pulang. Bu Matius, saya bersama-sama dengan ibu-ibu mau pamitan ya Bu ya. Semoga ibu cepat sembuh nggih, biar nanti bisa kumpul-kumpul lagi. Tapi maaf ya Bu ya, saya belum bisa ikut ke lingkungan karena saya itu masih sibuk. Oh ya Bu, ini ada tanda tali kasih dari lingkungan kita. Semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih ya Bu, ibu-ibu semuanya atas kunjungannya. Salam saya buat orang-orang lingkungan nggih, dan sampaikan rasa terima kasih saya juga. Mereka pun saling berpamitan dan menyalami Bu Matius untuk kembali pulang ke rumah masing-masing.
Saat Bu Ribut sedang duduk santai, tiba-tiba terdengar suara dering telepon dari HP Bu Ribut. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Ini saya Bu Yeni, gurunya Leoni, Bu. Oh iya, gimana Bu Yeni? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau mengabarkan tadi pas upacara Leoni pingsan Bu. Tapi untungnya nggak sampai jatuh karena langsung ditolong sama Yogi. Terus Leoni langsung kami bawa ke ruang UKS Bu. Terus, sekarang keadaan anak saya gimana Bu? Pak Ribut yang dari tadi duduk sambil main HP langsung mendekati istrinya dengan penuh kebingungan. Aduh, kok bisa pingsan toh Bu? Padahal pas berangkat tadi nggak apa-apa loh Bu. Anak saya itu. Lah, Leoni sekarang gimana Bu? Apa ini tak jemput sekarang aja ya Bu Leoninya? Ibu tenang dulu Bu, puji Tuhan Leoni sudah baikan tapi masih di ruang kesehatan. Ibu nggak usah jemput Leoni nggak apa-apa karena kebetulan di sini ada Romo Joko. Kata Romo sekalian pulang ke paroki, sekalian ngantar Leoni ke rumah Ibu. Puji Tuhan kalau sudah baikan Bu. Waduh, malah ngerepotin Romo Joko ini. Ya sudah Bu, terima kasih ya Bu Yeni. Tak tunggu di rumah ya Bu. Terima kasih untuk informasinya loh. Baik Bu, sama-sama ditunggu ya Bu. Ya Bu. Bu Ribut pun meletakkan HP-nya. Pak Ribut yang dari tadi kebingungan akhirnya bertanya kepada istrinya itu. Leoni kenapa Bu? Leoni pingsan di sekolah. Kok bisa pingsan? Emang pas tadi mau sekolah, nggak kamu lihat kondisinya? Kok sampai anak sakit, apa kamu nggak tahu? Kok kamu jadi nyalain aku? Lagi-lagi aku yang disalahkan. Apa-apa nggak bener, aku yang dikambing hitamkan. Seharusnya aku tanya ke kamu. Pas kamu ngantar Leoni ke sekolah, apa kamu nggak lihat kondisinya? Nggak kamu tanya gimana? Kenapa kamu jadi melimpahkan ke aku? Aku kan sibuk kerja. Kamu dong sebagai mamanya yang harus memperhatikan dia. Jangan bisanya cuma main HP terus. Lah kamu bisanya cuma main HP aja. Kok ya bisa-bisanya aku yang kamu salahin? Aku kan main HP untuk urusan kerja daripada kamu bisanya cuma scroll TikTok nggak jelas. Halah, males sama kamu. Bisanya cuma ngeles terus. Ape lo? Ape lo? Ape lo? Ape lo? Ape? Ape lo? Ape lo? Ape? Lu kok lo mencak kayak kocak? Lo kalau mencak kayak cicak? Masa gitu aja kamu kok bolong kokok? Kamu yang gitu aja jadi bolong kokok. Kenapa mesti nyolot melotot? Nye. Bisa aja dong. Gak usah pakai otot. Kenapa mesti nyolot melotot? Biasa aja tau. Gak usah pakai otot. Marah itu gak perlu. Udahan marahnya cepetan dong. Marah itu gak perlu. Udahan marahnya cepetan dong. Perdebatan antara Bu Ribut dan Pak Ribut tidak kunjung selesai, hingga dipisahkan dengan terdengarnya bunyi bel rumah. Bu Ribut pun bergegas untuk membuka pintu yang ternyata tamunya adalah Romo Joko dan anaknya Leoni. Selamat siang Bu Ribut. Romo Joko. Selamat siang Romo. Mari masuk Romo. Romo sama siang, monggo pinarak mo. Walah ngerepoti banget mo harus mengantar Leoni ke sini. Gak apa-apa Pak, kan saya sekalian pulang ke paroki. Nah kalau ke paroki kan juga ngelewati rumah Pak Ribut. Gimana kabarnya Pak? Sehat dan baik toh? Puji Tuhan saya sehat dan baik mo.
Bu Ribut dan Leoni pun menghampiri mereka dan duduk bersama. Silakan diminum Romo. Terima kasih ya Mo. Aduh, maaf loh Mo kalau kami tuh selalu merepotkan ini. Sama-sama, Bu, santai saja. Sama-sama sekali tidak merepotkan kok. Leoni, gimana, masih pusing? Sudah ndak pusing, Romo. Syukurlah kalau begitu. Jaga kesehatannya ya. Lihat tuh papa dan mama, kamu sampai khawatir banget. Iya, Romo. Leoni memandang orang tuanya dan merasakan pasti ada keributan lagi yang terjadi, seperti setiap hari yang selalu dipenuhi dengan keributan. Lalu terdengar bunyi bel rumah lagi dan Bu Ribut bergegas membukakan pintu. Bu Valen, ada apa ya Bu? Mari masuk Bu. Mumpung di dalam juga ada Romo Joko. Oh ya Bu, maaf mengganggu waktunya ya Bu. Halo, selamat siang Romo. Sudah lama Romo? Siang Bu Valen. Ya lumayan Bu. Ada apa ini Bu Valen? Kok kesini? Oh iya, jangan lupa Selasa datang loh. Sudah dapat undangannya kan? Iya siap Romo, siap diutus. Yes Mo. Iya ini Mo, saya mau ngasih undangan buat keluarga Pak Ribut. Undangan apa? Ini Romo, undangan ulang tahun pernikahan kami yang ke-15. Loh, Romo kan yang memimpin misanya. Walah, Romo lupa pasti. Walah, untung ketemu di sini Bu. Saya lupa kalau saya yang mimpin. Baik-baik, nanti saya pasti datang. Bu Valen, gimana kesiapan CAP 4 lancar? Puji Tuhan lancar Mo, semuanya berkat doa dan dukungan dari Romo dan semua umat. Puji Tuhan kalau lancar Bu. Ayo Pak Ribut dan Bu Ribut dan Leoni ikut CAP 4 ya. Mumpung masih dibuka pendaftarannya. Wah betul itu, ayo ikut Pak, Bu, Leoni. Walah, CAP itu apa toh Bu? Saya tuh baru dengar ada CAP tapi saya nggak tahu itu apa. Terus dampaknya apa kalau saya ikut CAP? Apalagi saya dengar kalau ikut itu pasti lama. Sedangkan saya itu kan orang sibuk, kerja pasti nggak sempat kalau ngurusi kegiatan yang nggak penting. CAP menurut versi saya ya Pak, itu adalah kabar sukacita dari Tuhan yang dapat membawa perubahan baru di dalam hidup kita, yang juga dapat kita dibagikan kepada sesama, sehingga tidak hanya saya tetapi orang-orang juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui perbuatan dan kebaikan kita yang tulus. Contohnya saya sekeluarga ya Pak. Setelah ikut CAP, kami merasakan kasih Tuhan sungguh besar bekerja untuk saya sekeluarga dengan memberikan perubahan baru melalui dampak positif di dalam kehidupan kami. Sungguh, kami merasakan sukacita dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kami. Sehingga sekarang kami mau untuk aktif pelayanan, bukan untuk kesombongan, namun semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Monggo Pak Ribut, Bu Ribut, dan Leoni ikut CAP ya. Jangan hanya penasaran saja, nanti dirasakan sendiri apa perubahan yang terjadi di kehidupan Pak Ribut sekeluarga. Paket komplit penjelasannya, tandanya lulus CAP ini Bu Valen. Monggo Pak Ribut, Bu Ribut, dan Leoni bisa mendaftarkan untuk ikut CAP lewat Bu Valen. Nanti rasakan apa ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan Pak Ribut dan Bu Ribut dan Leoni. Pak Ribut, Bu Ribut, dan Leoni pun saling berpandangan sebelum memutuskan akan ikut CAP atau tidaknya. Sebelumnya terima kasih Romo dan Bu Valen karena mau mengajak keluarga kami untuk ikut CAP. Monggo Bu Valen, nanti daftarkan keluarga kami untuk mengikuti CAP 4 ya Bu. Sip, puji Tuhan. Nanti langsung saya sendiri yang daftarkan ya Pak. Puji Tuhan, nanti saya bantu juga Mo. Terima kasih Romo.
Bu Valen, semoga kami bisa mengikuti CAP 4 ini dengan baik ya. Ya sudah, saya tak pamit pulang ya. Masih ada urusan di paroki. Pak Ribut, Bu Ribut, Bu Valen, dan Leoni ikut berdiri dan mengantar Romo keluar. Bu Valen pun mengeluarkan undangan yang seharusnya sudah dari tadi diberikan kepada Pak Ribut. Jangan lupa nanti datang nggih Pak, Bu, saya tunggu loh. Ya sudah, saya tak pamit pulang juga ya Pak, Bu. Yuk Leoni, Tante tak pulang dulu ya. Ya Tante, oh ya Tan, sampaikan salam terima kasih saya sama Yogi ya Tan, karena sudah menolong saat saya pingsan tadi, jadi saya ndak jatuh. Siap, nanti Tante sampaikan ya. Hati-hati di jalan ya Bu. Rasa canggung masih menyelimuti di antara Bu Ribut dan Pak Ribut, sedangkan Leoni hanya bisa memandangi kedua orang tuanya. Bu Ribut pun mulai menurunkan egonya dengan memulai pembicaraan. Ikut CAP ya Pak, biar kita juga bisa berubah seperti keluarganya Bu Valen yang sekarang sangat harmonis itu loh dan penuh sukacita. Ditambah mereka yang awalnya tidak aktif apa-apa di gereja, bahkan di lingkungan bisa memulai untuk aktif dengan mau melayani Tuhan dengan tulus. Tandanya kasih Tuhan itu sungguh luar biasa Pak. Iya Ma, biar Tuhan yang merubah keluarga kita ya. Dari yang awal hanya penuh keributan, jadi penuh keharmonisan ya. Gitu dong Ma, Pak, akur gitu, jadi Leoni liatnya juga senang. Masa setiap hari isinya ribut terus, kan Leoni jadi pusing. Iya, nanti kamu ikut CAP juga ya, biar jadi anak Tuhan yang terberkati ya. Akhirnya, keluarga yang awalnya penuh keributan diisi dengan keharmonisan dan penuh sukacita melalui hadirnya Tuhan di setiap langkah hidup mereka.